Halo semuanya, perkenalkan aku Rehan Sifarmawan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2503010064. Nah, pada video ini aku akan nyampain rekomendasi perbaikan kurikulum berdasarkan hasil analisisku mengenai ATP atau alur tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang berdasarkan hasil observasiku. Nah, secara umum, ATP yang digunakan sekolah sebenarnya sudah tersusun dengan baik nih, dan sudah sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka mendalam. Pembelajarannya juga sudah menunjukkan praktik yang kontekstual dan berpusat pada siswa. Oleh karena itu, rekomendasi yang akan diberikan bukan untuk mengoreksi, tetapi sebagai upaya untuk penguatan agar pembelajaran nanti bisa berjalan lebih optimal. Rekomendasi pertama berkaitan dengan struktur ATP yang masih cukup padat. Dalam satu fase aja nih, siswa diarahkan untuk mencapai banyak sekali tujuan, seperti memahami teks, menganalisis isi, menulis, hingga mempresentasikan hasil belajar. Kondisi ini nih dapat membuat pembelajaran kerasa buru-buru karena guru harus mengejar banyak sekali target dalam waktu yang terbatas. Akibatnya, siswa mungkin memahami materi secara umum, tetapi belum secara mendalam. Nah, rekomendasi yang dapat dilakukan adalah menyederhanakan struktur ATP dengan mengelompokkan tujuan pembelajaran yang memiliki kompetensi yang mirip. Contoh, kegiatan memahami struktur laporan teks hasil observasi, menganalisis isi teks, dan menyimpulkan informasi dapat digabung dalam satu rangkaian pembelajaran berbasis proyek. Jadi, siswa tidak perlu lagi belajar secara terpisah-pisah, tetapi melalui satu kegiatan utuh, misalnya melakukan observasi lingkungan sekolah, lalu menyusun laporan secara bertahap. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih fokus dan mendalam. Rekomendasi kedua berkaitan dengan asesmen pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis, guru sebenarnya sudah menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti tugas, presentasi, dan tes menulis. Hal ini menunjukkan bahwa praktik asesmen di sekolah sudah berjalan dengan baik. Namun, asesmen masih dapat diperkuat dengan lebih menekankan penilaian terhadap proses belajar siswa. Contoh, ketika siswa melakukan diskusi kelompok untuk menyusun laporan hasil observasi, guru tidak hanya menilai laporannya saja, tetapi juga menilai proses diskusi, pembagian tugas, kemampuan berargumentasi ketika di dalam kelompok, serta refleksi belajar siswa ketika kegiatannya selesai. Guru juga dapat menggunakan rubrik sederhana untuk menilai kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan kreativitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan penguatan asesmen autentik ini, penilaian tidak hanya berfungsi untuk memberi nilai, tapi juga membantu perkembangan kemampuan siswa secara menyeluruh. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ATP di sekolah yang dianalisis sudah sesuai dengan arah kurikulum merdeka dan telah menunjukkan praktik pembelajaran yang sangat baik. Rekomendasi yang diberikan berfokus pada optimalisasi, khususnya pada penyederhanaan struktur ATP dan penguatan asesmen autentik, agar pembelajarannya nanti dapat menjadi lebih mendalam, efektif, dan bermakna bagi peserta didik. Cherry blossoms blooming in the mountain